Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Darurat sampah di Bali menjadi potret nyata rambu merah pengelolaan sampah di Bali. Selain peran pemerintah, kesadaran masyarakat diharapkan dapat mendorong upaya pengelolaan sampah di Bali. Lantas, seperti apa kontribusi masyarakat mengelola sampah di Bali? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Wela Andani. Swastiastu, ya silakan. Di pekarangan rumah inilah, Iwayan Balik Mustiana mengawali hari. Warga desa adat Cemenggon ini rutin memilah sampah rumah tangga sejak 2016 lalu. Sampah rumah tangga ia pilah menjadi 3 kelompok, organik, anorganik, dan residu atau sampah yang sulit didaur ulang. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan dibuang ke dalam komposter atau tebe modern. Tebe dalam bahasa Bali artinya kurang lebih pekarangan belakang rumah. Di dalam tebe, sampah organik akan terurai secara alamiah menjadi kompos. Satu tebe modern bisa menampung sampah organik selama 7 bulan. Idealnya, setiap rumah memiliki 2 tebe modern sedalam 3 meter untuk dipakai bergantian. Penggunaan tebe modern adalah bagian dari inisiatif Pesan PD atau pengelolaan sampah mandiri pedesaan yang dicetuskan Iwayan Balik akibat keresahannya melihat tumpukan sampah yang menggunung di banjar atau jalan desa. Putra daerah peduli sampah ini percaya ada solusi pengelolaan sampah dari sumber rumah masing-masing. Kalau dulu belum ada kami di Pesan PD ini, dari sini sampai sana ini tempat pembuangan tempat gunungan sampah di sini, warga komplain bau atau lain sebagainya. Disitulah muncul keresahan kami sebagai penggiat lingkungan. Menurut Balik, tebe modern bisa mengurangi sampah organik seperti sisa makanan dan daun-daunan hingga 70%. Sementara sisanya, sekitar 20% sampah plastik diangkut ke bank sampah dan 10% sampah residu bermuara ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah kita semestinya, seharusnya kita yang mengelola. Jangan menunggu tukang angkut, truk sampah atau yang lainnya. Ayo yang sebisa kita bisa kelola di rumah, di Banjar, cukuplah sampai di Banjar. Di Pesan PD adalah 4 syarat itu. 2 tong sampah di rumah, 2 tebo modern, bank sampah aktif, dan peran desa adat. Setiap kakak menghasilkan 3-4 kilo sampah setiap hari. Kalau gitu kita kalikan 4, 350 kakak, berarti 1,3 ton sampah setiap hari yang kita hasilkan baru satu Banjar. Kalau misalkan dikalikan 30, itu udah 42 ton. Itu 1 bulan. Kalau kita masih menggunakan sistem timbun, angkut, buang ke TPA. Dari 100% sampah itu, setiap bulan 1,6 sampai 1,7 sampah yang kita bisa selamatkan ke bank sampah dan bermanfaat untuk menjadi tabungan di masyarakat. Dan sisanya itu, dari 70% itu udah masuk ke tebe. Dan 10%-nya itu yang kami belum bisa olah, seperti contohnya residu. Yang di dalam residu itu ada pembalut, Pampers, B3, atau sampah-sampah yang belum bisa dikelola oleh bank sampah. Tak mudah meyakinkan warga untuk membangun tebe modern. Namun buah dari keteguhan Beli Balik dan rasa peduli warga desa akan lingkungan akhirnya membuahkan hasil. Bermula dari rumah Blik Balik dan desa adat Cemenggon Gianyar, penerapan Pesan PD kini telah diadopsi di lebih dari 4.000 kakak di seluruh Bali. Bahkan inisiatif berdasarkan kearifan lokal ini memecahkan rekor muri. Pengelolaan sampah mandiri pedesaan salah satu solusi untuk mengurangi timbunan sampah, khususnya sampah organik. Namun upaya tersebut tentulah belum cukup jika tidak dibarengi pengelolaan sampah yang lebih masif lagi.
Pengamat lingkungan dan praktisi energi terbarukan Universitas Udayana, I Gusti Bagus Wijaya Kusuma menyatakan, darurat sampah Bali dikarenakan volume sampah yang dihasilkan sudah di luar rasio normal. Rasio sampah satu warga Bali hampir mencapai 3 kg per hari, sementara idealnya di bawah 1 kg. Selain itu, Bali belum memiliki sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang mumpuni. Rata-rata sampah yang bermuara di tempat pembuangan akhir hanya ditimbun menjadi gunungan sampah. Wijaya mengatakan, target wisatawan yang tak dibarengi dengan kapasitas tampung TPA menjadi PR besar pemerintah. 3 tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Kota Denpasar yang sudah dibangun memang bisa menjadi salah satu solusi ke depannya. Namun Wijaya mempertanyakan penyelesaian gunungan sampah puluhan tahun yang mengendap di TPA Suwung. Menurutnya, pemerintah telah melakukan 3 kali tender guna mencari pengelola TPA Suwung. Namun hingga kini belum ada pemenang tender. Yang paling saya khawatirkan kan pendatang, karena target pendatang wisatawan ke Bali itu tinggi, melebihi jumlah penduduk Bali. Kalau jumlah penduduk Bali hanya 4,5 juta, ya, sementara target wisatawannya lebih dari 20 juta, berarti dalam setahun sampah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Bali itu di atas 25 juta. Kalau menyelesaikan secara total apa yang di Suwung nggak mungkin, karena volume sampah yang akan masuk melebihi yang TPST itu. Terus sisanya mau dibawa kemana? Ya kan? Jadi seharusnya ketika kita merencanakan TPST itu disesuaikan dengan berapa volume sampah yang akan diselesaikan. Bukan hanya sekedar etalase saja. Yang saya khawatirkan kan nanti TPST dibangun tetapi jadi etalase saja. Setelah itu kembali lagi ke masing-masing kabupaten dan kota. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves, Rofi Al-Hanif menyebut darurat sampah di Bali bukan hanya soal volume saja, tapi juga darurat pengelolaan. Ia menilai pemerintah daerah Bali belum mampu menangani sampah secara terintegrasi. Pemerintah kota Denpasar dan Kabupaten Badung belum mampu menangani sampah secara terintegrasi gitu. Artinya selama ini hanya mengandalkan angkut dan buang ke TPA di TPA Suwung. Nah, kondisi TPA Suwung ini yang saat ini bisa kita sebut darurat karena memang kondisinya yang sudah over capacity sehingga tidak bisa lagi menampung sampah yang demikian banyak gitu setiap harinya. Gubernur Bali mengakui ada masalah desain 3 TPST yang diresmikan Presiden Jokowi awal tahun lalu, yakni bau menyengat hingga masyarakat pun mengeluh. Koster menambahkan pihaknya masih mencari solusi penanganan gunungan sampah di TPA Suwung. Target saya sebenarnya adalah akhir tahun ini itu sudah harus tutup di TPA Suwung. Tapi ternyata memang ada kendala di lapangan. TPST-nya mungkin desain pembangunan yang kurang pas sehingga serobongnya itu kurang tinggi, akibatnya mengeluarkan bau yang tidak enak yang membuat warga itu menjadi tidak nyaman. Sedang dipikirkan, yang sudah pasti tempat itu kalau sudah berakhir akan dijadikan taman. Tempat itu mungkin akan dibentuk sesuai dengan program yang sudah ada, itu karena di situ terjadi penumpukan sampah. Apakah sampahnya nanti akan diambil, diolah, sedang dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Darurat sampah Bali merupakan potret nyata rambu merah pengelolaan sampah di Indonesia. Selain peran pemerintah, juga diperlukan kesadaran masyarakat mengelola sampah dan bertanggung jawab. Mengingat kontribusi sampah rumah tangga mencapai lebih dari 40%. Bicara soal sampah tentu tidak lepas dari kebiasaan kita sehari-hari, karena mayoritas sampah berasal dari rumah tangga. Anda bisa berkontribusi melawan darurat sampah. Caranya, pisahkan sampah sesuai jenisnya, terapkan 3R, reduce, reuse, recycle, dan biasakan membuang sampah di tempat yang benar.